Jadi kita masuk ke materi gaya ya. Jadi materi gaya ini untuk di kurikulum Merdeka dia masuk di kelas 7 ya. Jadi kita akan bahas secara detail plus latihan soalnya juga berkaitan dengan gaya ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Oke, next. Pengertian gaya ya. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Jadi ketika kita melakukan sebuah tarikan ataupun dorongan, itu termasuk ke dalam gaya. Jadi satuan gaya dalam MKS itu Newton, atau dalam CGS itu Din. Jadi gaya ini termasuk besaran turunan. Ya. Jadi sekali lagi gaya termasuk besaran turunan. Kemudian gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Nah, jadi gambarnya ada di kanan layar kalian ya. Oke, next. Pengertian gaya selanjutnya, gaya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh atau gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Jadi ketika kita melakukan sebuah sentuhan, itu disebut dengan gaya sentuh. Contohnya adalah gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, itu semuanya termasuk ke dalam contoh gaya sentuh. Kemudian kalau gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan. Gaya gravitasi, gaya listrik, itu termasuk ke dalam gaya tak sentuh. Oke, next. Jadi dalam fisika, contoh-contohnya yang nanti kita akan bahas satu persatu, itu ada istilah gaya berat. Gaya berat itu sering dilambangkan nanti dengan W. Nah, di sini ya, W itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Ini M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian G ini adalah gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, kemudian W ini adalah gaya berat atau berat sering dibilang ya, satuannya adalah Newton. Kemudian ada gaya normal itu sering dilambangkan dengan F, itu rumusnya adalah M kali A. Jadi F ini adalah gaya normal, A-nya ini adalah percepatan. Satuannya sama, yaitu meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya gesek. Jadi ingat, gaya gesek ini mencegah benda itu memiliki kecepatan yang tinggi ya. Jadi gaya gesek itu terjadi bidang sentuh antara permukaan dua buah benda. Nah, jadi semakin besar gaya geseknya, itu semakin lambat pergerakan bendanya. Ya, jadi gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Makanya dalam misalnya ban mobil atau motor itu dibuat ada alurnya itu untuk memperbesar gaya gesek. Jadi ketika bannya itu sudah aus atau sudah halus, itu harus segera diganti karena ketika ada musim hujan itu mudah tergelincir dia karena gesekannya itu semakin rendah kalau alurnya itu sudah hilang ya. Kemudian ada gaya tekan, itu merupakan besarnya gaya tekan tiap satuan luas permukaan. Nah, jadi untuk di materi ini itu kita akan fokus membahas 3 buah gaya ini. Ada gaya berat, gaya normal, beserta gaya gesek ya. Oke, next. Resultan gaya. Jadi beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis dapat diganti dengan sebuah gaya yang dinamakan resultan atau sering dilambangkan dengan sigma F ini ya, dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah. Nah, ingat. Jadi, ketika sebuah benda diberikan sebuah gaya yang arahnya searah, ini misalnya F1, ini F2, itu resultannya langsung kalian tinggal jumlahkan aja. F1 tambah F2. Tapi ketika sebuah benda diberikan gaya yang berlawanan arahnya, itu misalnya ini
F1 ini F2, resultannya itu salah satunya ada yang negatif. Misalnya bisa F1, bisa juga F2 nanti ya, tergantung nanti yang mana lebih besar angkanya. Atau enggak langsung kurangi aja. F1 kurang F2, di mana F1-nya itu lebih besar ketimbang F2. Nanti akan memiliki arah si gaya ini, bisa arahnya ke kiri ataupun ke kanan tergantung bahasa soalnya, di mana arahnya pasti ke gaya yang lebih besar nantinya ya. Oke, contoh soalnya misalnya ada sebuah benda itu ditarik ke kanan oleh dua orang anak, misalnya besarnya adalah 30 Newton, sedangkan ini 20 Newton, sedangkan yang di sini ditarik oleh satu orang anak dengan gaya 60 Newton. Nah, kemanakah arah gayanya? Nah, ini kita anggap ke kiri, ini ke kanan. Nah, jika arahnya sama, kalian bisa perhatikan tanda panahnya nanti. Jika arahnya sama, itu kalian jumlahkan. Berarti di sini 30 tambah 20. Itu hasilnya adalah 50 Newton. Nah, antara 50 Newton dengan 60 Newton ini arahnya berbeda. Berarti kita kurangi. Yang besar kurang yang kecil ya. Jadi 60 Newton dikurang 50 Newton. Itu hasilnya adalah 10 Newton. Berarti 10 Newton ke kiri. Karena gaya yang di kiri itu lebih besar ketimbang gaya yang di kanan. Jadi model-model soal ini kita akan bahas detail nanti di latihan soal ya. Jadi kalian bisa simak materinya terlebih dahulu. Nanti ketika latihan soal itu kalian bisa terapkan dengan cara mencoba-coba untuk menjawab ya. Next. Hukum Newton. Nah, ini penting banget ya. Tadi kita udah membahas berkaitan dengan gaya, jenis-jenis gaya, kemudian ada resultan gaya. Sekarang kita bahas hukum Newton. Jadi hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi di sini sering disebut dengan hukum kelembaman ya. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya di latihan soal. Jadi di sini salah satu contohnya misalnya ketika kita naik sebuah mobil dengan kecepatan tertentu, tiba-tiba si sopirnya itu ngerem mendadak. Nah, ketika ngerem mendadak itu otomatis tubuh kita itu akan terlempar ke depan. Nah, ini termasuk contoh dari hukum Newton yang pertama ya. Oke, next. Hukum Newton yang kedua, jadi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda itu berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, di sini ada rumus, tapi rumus ini sudah sebenarnya kita bahas sebelumnya ya. Atau M sama dengan sigma F per A, di mana M ini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, kemudian sigma F ini adalah resultan gaya, satuannya adalah Newton, sedangkan A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, next. Hukum ketiga Newton yang dikenal dengan hukum aksi reaksi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda yang kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini
Ini contohnya ketika kita memanah. Jadi ketika kita memanah, kita menarik anak panah itu ke belakang. Semakin keras tarikan kita terhadap anak panah tersebut, itu otomatis lontaran anak panah itu semakin jauh. Artinya semakin besar gaya yang kita berikan ke belakang, lontaran anak panah itu semakin cepat dia ke depan. Nah, itu namanya hukum aksi-reaksi. Kemudian ketika kita berenang, semakin cepat pergerakan kaki kita ke belakang, badan kita itu semakin cepat juga meluncur ke depan. Itu juga sama mekanismenya untuk hukum Newton yang ketiga. Roket misalnya, roket bisa ke atas karena ada gaya dorong dari bawah. Sehingga semakin kuat gaya dorongnya, maka roketnya itu akan meluncur ke atas semakin cepat. Itu juga masuk ke hukum Newton yang ketiga. Ya, oke. Gaya gesek. Nah, tadi kita bahas ya. Jadi semakin kasar permukaan sebuah benda, itu gaya geseknya semakin besar ya. Jika kamu meluncurkan sebuah buku di atas meja, gerakan buku semakin lama akan semakin pelan. Dan pada akhirnya berhenti. Sebuah gaya yang tak terlihat bekerja antara buku dengan meja. Itulah yang disebut dengan gaya gesek atau gesekan ya. Gesekan adalah gaya yang melawan gerakan antara dua buah permukaan yang saling bersentuhan. Gesekan itulah yang menyebabkan gerakan buku itu menjadi semakin lambat. Nah, ini sering disebut dengan gaya gesek. Jadi semakin kasar permukaan sebuah benda, itu gerakan bendanya itu akan semakin lambat ya atau percepatannya semakin kecil. Nah, ini untuk rumus gaya gesek. Ya. Oke. Jadi N ini tadi kita udah bahas, gaya normal ya. Bisa dibilang dengan M kali A ya. Oke, next. Ada gaya berat. Nah, tadi sudah kita singgung juga rumusnya. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar dari berat benda pada khatulistiwa. Ingat berat ya, massa itu tetap sama dimanapun kalian ukur selama karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi ketika kita membahas gaya berat, makanya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya salah kaprah. Berat berat kita sekian kilo itu salah, harusnya massa ya. Jadi berat dan massa itu berbeda karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hal ini disebabkan jarak antara kutub lebih dekat ke pusat bumi bila dibandingkan dengan khatulistiwa. Dengan demikian, berat suatu benda akan berubah tergantung letaknya dari pusat bumi. Nah, jadi sekali lagi, gaya berat itu tergantung dari besar gravitasinya. Nah, ini W tadi udah kita bahas ya. Gaya berat itu dilambangkan dengan W, M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan G ini adalah gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dah, kita masuk ke latihan soal ya. Jadi sebenarnya materi ini itu jadi satu dengan gerak ya. Makanya judul babnya itu gerak dan gaya pada benda. Nah, di sini di videonya itu dipisah ya antara gerak sama gayanya. Karena kalau digabung itu durasinya akan sangat lama ya. Oke, next. Kita akan bahas latihan soalnya. Itu soal yang pertama. Saat menarik atau mendorong meja, tarikan dan dorongan yang diberikan disebut dengan, ingat, tarikan atau dorongan ini disebut dengan gaya. Ya, tadi udah kita bahas pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke, next soal berikutnya. Gaya adalah suatu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan. Nah, ingat, ketika kita memberikan sebuah gaya pada benda, itu benda tersebut akan mengalami perubahan. Wujudnya berubah nggak? Ingat, wujud nggak berubah ya. Wujud itu berubah karena adanya pelepasan atau pengikatan kalor. Kemudian masanya berubah nggak? Massa tidak berubah dia. Masanya tetap.
Nah, yang berubah itu adalah gerakannya dan bentuknya. Misalnya bentuknya ketika kita membuat gini ya, apa namanya, origami misalnya ya. Jadi anyaman kertas atau kesenian berupa kertas itu kan semulanya kertas itu bisa berubah jadi burung atau apapun itu karena kita memberikan gaya pada kertas tersebut ya. Gerakan benda ya ketika benda itu diam, ketika kemudian kita berikan sebuah gaya, ya jelas benda itu akan bergerak ya. Oke, next. Kegiatan yang sesuai dengan hukum ketiga Newton. Nah, ingat hukum ketiga Newton itu adalah aksi reaksi. Oke, kita bahas ya. Benda di lantai licin akan bergerak lebih cepat. Ini hubungannya dengan gaya gesek ya. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Nah, ini hukum Newton yang pertama. Baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. Nah, ini jelas ya maksud. Jadi ada yang ke belakang dan ada yang ke depan. Itu termasuk hukum aksi reaksi. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Ini juga sama. Ya, jadi 3 dan 4 itu masuk ke dalam hukum Newton yang ketiga. Oke, next soal berikutnya. Kegiatan yang menunjukkan terjadinya gaya gesek. Nah, kita bahas satu persatu. Ini benda jatuh ke bawah, ini merupakan gaya berat akibat pengaruh gravitasi. Nah, kalau yang gambar ini gaya pegas. Sorry, ya gaya pegas atau gaya otot ya. Kemudian yang ini itu udah pasti gaya magnet. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, karena di sini terjadi gesekan antara bola dengan lantainya ya. Jadi di sini gesekannya kecil karena lantainya itu halus di sini ya, makanya laju bolanya itu cepat ya. Oke, next soal berikutnya. Trik sulap ini sebenarnya menerapkan hukum Newton yang pertama, yaitu yang berbicara tentang, nah ini hukum kelembaman ya. Sifat kelembaman benda di mana setiap benda pasti akan mempertahankan kedudukannya. Ya, jadi jelas jawabannya adalah yang D. Nah, bahasa lain hukum Newton yang pertama ini adalah hukum kelembaman. Oke, next soal berikutnya. Tadi Donaldo menarik sebuah benda dengan arah yang berlawanan. Nah, ini. Jadi Adinya ke sini dia. Adi menarik ke kanan dengan besaran 40 Newton. Sedangkan Aldo menarik ke kiri. Ini Aldo dengan besaran 45 Newton. Arahnya kemana? Kita lihat arahnya yang lebih besar pastinya ya. 45, 40 berarti ke arahnya Aldo. Jadi Aldo ini arahnya ke kiri. Nah, berarti jawabannya antara B atau C. Ingat ketika arah berlawanan, ada ke kanan, ada ke kiri, itu resultan gayanya, itu kalian kurangi aja. Berarti 45 dikurang 40. Ini hasilnya adalah 5 Newton. Tepatnya adalah 5 Newton ke kiri. Ya, jadi gampang. Dikurangi itu kapan? Ketika arahnya itu berlawanan. Ditambah ketika arahnya itu sama. Ya. Next, soal berikutnya. Jika anak berbaju biru menarik tali, nah ini berbaju biru menarik tali dengan 20 Newton, dan anak yang berbaju merah menarik gayanya besarnya 10 Newton, apakah yang terjadi? Nah, kedua anak akan jatuh, mereka tidak akan bergerak. Nah, ini gayanya berbeda jelas ya, akan bergerak nanti. Anak berbaju biru akan menang, benar banget. Karena gayanya si yang berbaju biru itu lebih besar ketimbang gaya yang berbaju merah dia.
Jadi kalau kita cari selisihnya itu 20 Newton dikurang 10 Newton. Ini hasilnya adalah 10 Newton nantinya ya. Oke, jadi konsepnya kalian harus perhatikan dengan baik. Oke, next soal berikutnya. Sebuah benda memiliki massa 5 kg. Percepatan gravitasinya 10. Nah, ini. Jadi diketahui massanya adalah 5 kg, sedangkan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah F-nya. Jelas rumusnya adalah, gaya beratnya, bukan F, melainkan W. W sama dengan M kali G. Jadi kalau kalian menjawab soal ke depan, itu harus diisi diketahui, ditanya, jawab ya. M-nya adalah 5, gravitasinya adalah 10, tinggal kaliin aja, itu hasilnya adalah 50 Newton. Oke, next soal berikutnya. Sebuah benda didorong dalam keadaan diam hingga bergerak dengan percepatan. Nah, ini. Jadi diketahui percepatan adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Kemudian gayanya itu adalah 2 Newton. Nah, yang ditanya itu massanya. Dijawab M sama dengan F per A. Jadi 2 dibagi 0,4 atau 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5 kilogram. Ya, jadi jawabannya yang A. Gampang nih soal-soalnya ya. Jadi kalian kalau udah hafal rumus itu pasti bisa menghitungnya nantinya ya. Oke, next soal berikutnya. Sebuah balok berisi 3 buah gaya. Nah, kalian perhatikan ini arah gayanya. Oke, yang ke kanan itu total F-nya itu adalah 10 tambah 30. Ini hasilnya adalah 40 Newton. Sedangkan yang berlawanan ini adalah 25 Newton. Karena tanda panahnya berbeda, itu kalian tinggal kurangi aja. 40 dikurang 25. Ini hasilnya adalah 15 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Ingat kenapa dikurangi? Karena tanda panahnya itu berbeda arahnya. Kenapa nanti dijumlahkan? Itu karena tanda panahnya searah dia ya. Oke, next soal berikutnya. Berdasarkan dua keadaan ini, maka pernyataan yang tepat sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Oke, kita perhatikan ya. Jadi di sini F-nya sama, massanya yang berbeda. Sehingga percepatannya juga berbeda. Gaya akan besar bila massa bendanya kecil. Salah ya, karena rumus gaya itu F sama dengan M kali A. Harusnya semakin kecil massa bendanya, gayanya juga ikut kecil karena gaya itu berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Gaya akan makin kecil bila massanya besar. Salah ya. Oke. Kemudian percepatan akan kecil. Berarti kita rumus percepatan. Bila massa bendanya kecil. Nah, percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini buktinya. Ketika massanya 5, percepatannya 20. Ketika massanya lebih besar, percepatannya ikut kecil. Jadi percepatan dan massa itu berbanding terbalik dia. Jadi jawabannya adalah yang D. Percepatan akan besar bila massa bendanya kecil. Karena percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Makanya jawabannya adalah yang D. Next, soal berikutnya. Hukum 3 Newton berbicara tentang gaya aksi dan reaksi, di mana apabila ketika memberikan gaya pada sebuah benda, maka benda tersebut
akan memberikan gaya yang sama pada kita. Contoh peristiwa sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Oke, tadi kita udah bahas ya. Ini konsepnya sama ini. Menarik ke depan, bendanya ke depan, mendorong ke depan, bendanya juga ikut ke depan. Itu jawabannya ya jelas yang di. Gaya dorongnya ke belakang, roketnya meluncur ke atas dia. Ya, jadi gaya dorongnya bekerja ke bawah, roketnya meluncur dia ke atas. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Next, soal berikutnya. Ban mobil diberi alur dengan tujuan, nah ingat tadi, memperbesar gaya gesek. Ya, jadi yang ini jawabannya. Karena dengan gesekan yang besar, jadi ketika ada permukaan yang halus, itu otomatis kecepatan berenangnya akan semakin kecil. Sehingga ketika musim hujan atau ada ceceran oli, itu gesekannya akan semakin besar ya. Jadi susah terjadinya slip pada kendaraan atau pada ban ya. Next, hukum Newton pertama dapat dilihat pada peristiwa roket menyemburkan gas dari ekornya. Nah, ini Newton 3. Sopir bis mengerem mobil beberapa detik kemudian mobil berhenti. Ini termasuk ke dalam gaya gesek. Ya. Sopir menekan pedal gas, mobil melaju dengan cepat. Nah, ini juga masuk ke hukum Newton yang kedua dia. Semakin keras pedalnya ditekan, itu lajunya semakin cepat. Nah, ini jelas ya, jawabannya adalah yang B, hukum kelembaman. Tadi kita udah bahas di pemahaman konsepnya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Jadi, sangat singkat pembahasan berkaitan dengan gaya ya. Jadi, kalian bisa lebih apa namanya ya, lebih konsepnya itu bisa lebih kaya ketika dimasuk di latihan-latihan soal, biar konsep antara pemahaman teori beserta latihan soalnya itu bisa nyambung ya. Jadi semoga apa yang Kak jelaskan itu bermanfaat dalam proses pembelajaran kalian. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Loni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.